Hai YouTubers, jumpa lagi dengan saya Robbie McGiver di sini. Hari ini saya akan membagikan sedikit pengalaman cara untuk mengganti modul unit AC kontrolnya yang bermasalah. Jadi ini ada di sebuah lokasi guest house dan mendapatkan surat perintah kerja mengganti modul AC merek ini yang sengaja saya tutup dengan modul universal dari Cina. Jadi problemnya waktu diremotekan selalu bermasalah dan selalu berbunyi. Oke. Jadi saya langsung pada poinnya setelah di casingnya dibuka, karena memerlukan sedikit pengalaman kerja untuk mengganti. Pertama harus matikan listriknya secara total, dilepaskan, casingnya dibuka. Di sini kelihatan AC-nya kotor di indoor evaporatornya. Cuma dalam hal ini mendapat perintah kerja hanya mengganti modul unitnya. Oke. Jadi saya gambarkan sedikit modul yang sudah terpasang, lumayan simple dengan pengerjaannya yang sudah sesuai dengan prosedur. Jadi ini yang lama saya simpan lagi. Ini remote unit universal yang datang dengan remote control dan modulnya. Setelah penutupnya dilepaskan, ini posisi sudah jadi hanya ada beberapa kabel sambungan. Di sini terlihat kabel yang harus diperhatikan adalah kabel dinamo kipasnya. Jadi di sini soketnya saya tetap menggunakan kembali, cuma ditukar posisi kabelnya merah yang starting sama biru yang netralnya. Cara melepaskan tukar kabelnya yaitu melepaskan plastik pengunci merah ini dengan titik klipnya yang ada di samping ini. Tinggal dipakai benda seperti jarum yang kuat untuk dicolok terus dicopot keluar. Setelah itu baru dilepaskan dari klipan yang bagian tengahnya ini, dilepaskan terus ditukar, karena posisinya starting dengan modul aslinya tidak sama posisinya, jadi harus ditukar. Jadi teman-teman pada saat mengganti dengan modul universal yang harus diperhatikan adalah melacak kembali dari posisi modul asli. Untuk modul aslinya posisi startingnya berada pada posisi yang daerah sini. Star selalu mempunyai jalur
khusus hanya ke kapasitor pin satunya. Yang satunya selalu bergabung dengan netral. Yang tengah adalah untuk pengontrol cepat pelannya. Jadi modul asli selalu harus diperhatiin. Terus yang kedua yang harus diperhatiin adalah swingnya. Ini swing mempunyai posisi setelah dilacak dari modul aslinya, posisi kabel merah adalah positif 12 volt. Terus teman-teman bisa melacak lagi dari jalurnya ini, tinggal dibuka saja ini, terus dilacak dari jalur belakangnya, akan kelihatan soketan pinnya ini dikasih paralel, jadi soket kecil sama besar tergantung bawaan dari mesin yang mau diganti. Punya unit indoornya itu ada yang soket kecil, soket besar. Di sini dikasih pinnya 6, sedangkan di kabel servonya hanya sekitar 5. Jadi dari mesin bawaan universal ini dikasih ujung dan ujung atasnya adalah positifnya. Kegunaannya ini untuk jika kita salah mencoloknya, kemungkinan servonya akan terbuka terbalik, yang harusnya menutup malah terbuka. Kalau sudah ketahuan gitu, tinggal waktu listriknya dihidupin, yang benar waktu posisi standby, swingnya harus posisi menutup. Jika terbalik keadaannya, kemungkinan soketannya ini terpasang terbalik. Jadi tinggal dibalikan saja posisinya. Memang sengaja dibuat sedemikian gampang untuk para pemasang. Sedangkan untuk kontrol yang lain sudah tersedia. Ini kontrol roomnya yang kabel ujungnya bertemperatur sensor hitam, sedangkan yang kelihatan besi itu adalah temperatur evaporatornya. Jadi berguna untuk men-settingkan temperatur yang ruangan dan mencocokkan dengan posisi yang dalam evaporator. Setelah itu, di sini sudah dilengkapi dengan listrik model switching, di mana tidak menggunakan lagi trafo sebagai catu daya penurunnya, yaitu langsung listrik 0. Ini netralnya. Jadi yang aslinya ada soket kabel. Ini saya potong. Terus dari bawaan mesin universal Cina sudah dikasih skun. Jadi dengan menggunakan kabel crimping yang sesuai bisa menghasilkan jepitan yang paten. Ini hasilnya. Setelah itu dicek lagi keberadaan live-nya. Live-nya langsung dimasukkan ke sini, ke live posisi soketnya, dan netralnya di posisi netral. Setelah itu kabel kompresor menuju yang live-nya menuju ke ini biasa kan untuk outdoor. Jadi pastinya output dari relay kompresor adalah jalur ini. Jadi menurut saya ini sangat-sangat sederhana dan lumayan. Desainnya sudah sungguh bagus. Direkomendasi untuk penggunaan
AC indoor yang high speed control fan-nya tanpa menggunakan relay high low mediumnya. Jadi untuk tipe jenis AC seperti ini menggunakan kecepatan temperaturnya dikontrol lewat yang namanya solid relay SSR ini ya. Jadi waktu mengganti AC unit harus diperhatiin, kadang AC yang model lama masih menggunakan relay sebagai pengontrol speed cepat, pelan, ataupun mediumnya. Untuk jenis-jenis baru sudah kebanyakan menggunakan SSR. Oke, tadi saya sudah mencoba. Di sini relay soketnya agak tercabut, jadi nanti kita tinggal tes saja. Di sini ada soket besar sama yang kecil, mungkin agak gelap ya teman-teman. Jadi yang diperhatikan adalah waktu pemasangan kabel merah yang ini kelihatan ya ujungnya, yang paling nomor 1 ya, pin nomor 1 harus selalu posisi pada ujung. Agak gelap ya. Pokoknya kelihatan di sini ujung. Ini soket ini di besar kecilnya pin ini sama jalurnya. Jadi positif 12 volt sini atau di sini ujung atas. Jadi dengan petukan itu tinggal saja kita mencocokkannya di mana kabel merah adalah positif setelah dilacak dari jalurnya. Sebentar ya, saya coba. Oke, ini sudah terpasang. Jadi ada satu pin itu juga adalah positif, tapi bagian bawah akan selalu kosong. Jadi saya coba ya untuk mengetes hasilnya, dan ditambah lagi sangat desain tipis, mungil. Ini yang saya suka karena beberapa kali membeli dengan posisi modul universal yang lain harus dilengkapi dengan trafo tambahan di mana bisa menyita tempat. Bagus juga, cuma serasa kurang efisien. Oke, dengan semungil ini tempat yang ada pun sangat luas, jadi tanpa harus pusing untuk posisi penempatannya. Oke, sekarang saya coba swingnya menuju ke arah tertutup, jadi posisinya sudah benar. Oke. Kemudian dites. Nanti final untuk terakhirnya adalah cara menempatkan posisi kontrolnya ini, paling ditempel ke depannya. Oke, kita tes sementara, mungkin ditaruh. Oke, swingnya terbuka normal, jadi posisinya sudah benar. Ini angkanya sekarang temperaturnya 27 derajat Celcius. Ini settingannya saya mencoba ke fan supaya untuk bisa mengukur jalur kipas anginnya sudah terpasang dengan benar atau belum.
Jadi bisa dicari tahu lewat sini. Di posisi kosong indoornya nyala tanpa outdoor di luar adalah 0,2 ampere. Ini sangat normal untuk sebuah perputaran kipas. Jadi untuk mengecek kabel yang terpasang pada kipas anginnya sudah benar, karena bila terjadi kekeliruan startingnya terbolak-balik maka bisa mengakibatkan kipasnya panas kemudian bisa terbakar. Jadi harapkan bagi teman-teman yang kepingin memasang sendiri tetap berhati-hati, membaca jalur dari yang mesin asli terus dicocokkan dengan mesin yang universal, karena tiap AC, tiap merek pasti akan berbeda posisi kabelnya. Jadi yang paling benar hanya bisa melacak dari jalur originalnya terus disamakan dengan jalur yang modul yang mau diganti, kemudian tinggal dipindahkan posisi kabelnya. Jadi untuk semua ini AC kontrol kipasnya tidak digunakan. Di sini saya akan coba mengganti kecepatan fan. Mungkin teman-teman bisa dengar ya. Ini pelan. Mungkin tadi auto ya. Yang medium. Ini yang high. Oke, secara overall cukup bagus. Hasilnya, cara pasangnya, bodinya yang slim, semuanya top deh. Cuma sayang mereknya saya lupa ya, tapi bisa teman-teman lihat sendiri yang mirip-mirip, tinggal cari di internet atau di toko AC terdekat. Sekarang saya akan pindah ke mode AC. Ini panas, ini hujan, kompresornya sudah hidup. Temperaturnya bisa diturunkan sampai 16 derajat Celcius. Ini 17, 18, 19, 20. Agak sulit ya untuk lihat lampunya karena lumayan terang, tapi di remote-nya 20 derajat, di indikatornya juga 20 derajat, terus kembali normalnya 26 derajat temperatur ruangan. Jadi waktu menekan bisa kelihatan. Sekarang disetting kembali ke ini 17 derajat, kelihatan 7, 11, 16. Oke, ini paling dingin. Setelah itu teman-teman bisa menutup casingnya kembali, dan ini finalnya terakhir ditempelkan ke posisi dimana yang bisa kelihatan. Tinggal jalur kabelnya yang diperhatiin. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan sedikit teman-teman, soalnya untuk menutup casing ini saya menganggap teman-teman sudah bisa. Memang agak tricky ya untuk membuka atau menutup kembali, karena ada cantolan yang di atas yang selalu membuat masalah pada saat melepaskannya. Mungkin teman-teman bisa mencari tahu sendiri, dan juga tetap berhati-hati melepaskan, bisa ada kemungkinan plastik penutupnya bisa pecah ataupun dol ataupun apapun yang bisa terjadi saat di lapangan. Dan rekomendasi terakhir adalah teman-teman jangan lupa safety first. Keamanan pertama harus mencopot listrik, lepaskan semua main power supply-nya, kabel utama PLN yang menuju ke AC, agar pengerjaannya mudah, aman, dan juga terlindung dari bahaya. Ya, untuk sementara teman-teman, saya akan memasang dan akan upload lagi yang
posisi terakhir. Sekian, terima kasih.